Unyil masih di Kanada nih, negara yang hampir selalu dingin sepanjang tahun. Maklum, dekat dengan kutub sih. Nah, kalau dingin-dingin begini, enaknya ngapain ya? Oh, tidur. Ya, nggak seru ah. Mendingan kita ngemil aja yuk. Unyil akan ajak kalian menikmati keju terbaik dari kota Noyan di dekat perbatasan Amerika. Nggak cuma itu saja. Kita juga akan belajar cara membuat keju khas Kanada ini langsung di pabriknya. Meski jauh dari lalu lalang kendaraan, pabrik sekaligus toko ini selalu ramai dikunjungi para penikmat keju yang penasaran. Wah, apa sih kelebihan keju-keju di sini? Orang yang beruntung adalah yang bisa mengambil pelajaran dari setiap tempat yang dikunjunginya. So, come on, kita belajar dari negeri Kanada dan Amerika. Kita kenalan dulu yuk sama pemiliknya. Namanya Mr. Fritz Kaiser. Dia sudah bereksperimen dengan keju sejak tahun 1981 loh. Wah, pantas saja kalau keju-kejunya selalu dicari orang. Karena cita rasanya sudah melegenda. Sebanyak 20.000 liter susu sapi diproduksi setiap hari. Susu sapi kualitas unggul inilah yang akan menjadi bahan utama pembuatan keju. Selain itu, pabrik milik Mr. Fritz juga menggunakan susu kambing untuk membuat keju. Tapi produksinya tidak banyak, karena penyuka keju susu kambing masih sedikit. Tidak sebanyak keju susu sapi. Nah, ini dia ruang pasteurisasinya. Di sini susu akan disterilisasi melalui proses pemasakan untuk membunuh bakteri. Tangki ini mampu memproses 8.700 liter susu per jamnya. Selama 18 detik, susu akan dipanaskan dengan suhu 75 derajat Celcius. Setelah itu, suhunya akan diturunkan kembali sampai 31 derajat Celcius. Teknik pasteurisasi seperti ini mampu mempertahankan kandungan gizi pada susu sapi. Tapi karena suhu pemanasannya tidak terlalu tinggi, maka tingkat kesterilan susunya juga tidak tahan lama. Makanya susu-susu ini harus segera diolah lagi. Susu yang disimpan akan mengalami proses fermentasi. Dan untuk mempercepat proses fermentasi agar bisa menggumpal menjadi keju, susu harus dicampur dulu dengan bakteria kultur dan rennet atau sejenis enzim penggumpal yang dapat mengasamkan susu. Selain untuk mengasamkan susu, proses fermentasi dengan mikroba ini juga bisa membunuh bakteri jahat yang merusak susu, sehingga susu bisa lebih awet deh. Nah, di dalam tangki berkapasitas 8.500 liter inilah susu akan dibentuk menjadi keju padat atau hard cheese. Proses pencampuran yang terjadi di dalam tangki akan mengubah laktosa susu menjadi asam laktat, sehingga akan terbentuk endapan atau gumpalan-gumpalan susu. Selain menggunakan mesin, proses pengadukan susu ternyata masih ada yang menggunakan cara tradisional loh. Cara ini sengaja tetap dipertahankan untuk menghasilkan keju dengan tekstur yang lebih lembut. Selain dari cara mengaduknya, perbedaan tekstur pada tiap-tiap keju juga bergantung pada kadar airnya. Dan keju yang lembut umumnya masih mengandung sekitar 50% air. Dengan cara yang lebih sederhana seperti ini, dibutuhkan timing yang tepat untuk mendapatkan gumpalan keju yang bagus. Nah, ini dia hasilnya. Wah, seperti kembang tahu ya. Selanjutnya, tinggal saring dan cetak. Untuk keju bertekstur lembut seperti ini, proses mencetaknya bisa dengan cara manual karena lebih gampang. Setiap hari pabrik ini mampu memproduksi keju sampai 2 ton loh. Mantap kan? Untuk keju jenis hard cheese, mencetaknya harus dengan alat press.
Gumpalan susu dari tangki akan langsung dialirkan melalui pipa-pipa menuju ke mesin pres ini. Jenis keju hard cheese yang paling umum kita jumpai di Indonesia adalah keju cheddar. Pasti sudah pada tahu kan? Keju yang asalnya dari desa Cheddar Inggris itu bentuknya lebih padat dan biasa digunakan sebagai campuran bahan pembuatan kue. Selama 15 menit, mesin akan terus bergerak untuk mengisi tabung. Kemudian akan ada pre-press selama 5 menit untuk mengetahui berapa lama keju bisa ditekan. Mesin ini bisa mengisi hingga ratusan tabung sekaligus loh. Nah, baru deh, tekan. Beratnya bisa mencapai 40 kg. Oke deh, kejunya sudah jadi tuh. Tapi masih kenyal-kenyal seperti tahu. Tahap selanjutnya adalah penggaraman. Caranya dengan mencelupkan keju ke dalam larutan yang mengandung garam untuk mempercepat proses pemadatannya. Selain itu, garam juga akan membentuk rasa dan aroma keju, sekaligus berfungsi sebagai pengawet alami. Wih, banyak banget kan kejunya? Keju-keju ini masih harus didiamkan dalam rak-rak penyimpanan selama beberapa waktu untuk menyempurnakan proses fermentasinya. Proses fermentasi di dalam ruang penyimpanan inilah yang akan menghasilkan aroma menyengat pada keju. Karena ada banyak gas amoniak yang dikeluarkan. Tapi semakin lama penyimpanannya, rasa kejunya justru semakin enak loh. Selama masa penyimpanan, keju juga perlu dicuci setiap 2-3 hari. Tujuannya untuk mencegah keju agar tidak kering, serta menjaga nutrisi bagi bakteri fermentasi untuk terus tumbuh. Untuk jenis keju lunak memerlukan waktu fermentasi sekitar 4 minggu. Sedangkan jenis keju keras memerlukan waktu hingga 2-3 tahun. Ya ampun, rajin amat sih Nyil. Sekalian tuh sepatu-sepatu Mbul di rumah disikatin Nyil. Ih, apaan sih Mbul? Kalau sepatu yang di rumah, sikatin aja sendiri. Emang keju bisa ada jigongnya apa Nyil? Pakai disikatin segala. Ini biar permukaan kejunya tetap lembab, Mbul. Biar bakterinya subur. Bakteri kan suka tempat-tempat yang lembab. Memangnya gigi Mbul apa? Banyak jigongnya. Hah? Bakteri? Pantes aja bau. Wah, Embul gak mau makan keju ah. Udah bau, banyak bakterinya lagi. Mbul. Tapi di balik baunya, keju ini kan tersimpan kenikmatan yang tiada tara, Mbul. Lagian gak parah-parah amat kok. Masih bauan juga Embul tuh yang gak pernah mandi. Enak aja. Kalau di Indonesia sih Embul mandi setiap hari Nyil. Kalau di sini kan dingin. Takut rematik Embul. Untuk keju ukuran besar, potong dulu segitiga seperti potongan pizza. Sedangkan yang ukuran kecil bisa langsung masuk ke mesin packing. Nah, kalau yang ini adalah jenis keju dari susu kambing. Warnanya relatif lebih putih. Sekarang kita pilih kejunya yuk. Nah lo, bikin pusing kan milihin keju sebanyak ini? Buat penikmat keju yang bertekstur lembut, pilih saja keju jenis Camembert, ricotta, atau brie ini. Nah, kalau yang suka keju padat, ada banyak banget nih pilihannya. Cobain aja satu-satu ya. Sudah ada testernya kok untuk tiap jenis keju-keju ini. Harga keju-keju ini juga bervariasi tergantung kualitas jenisnya. Harganya yang paling murah sekitar $20 Kanada per kilogramnya. Nenek Carlo rajin menyiapkan keju dan roti setiap hari untuk cucu-cucunya. Karena semua cucunya suka banget makan keju. Kebetulan Carlo lagi kedatangan teman-temannya juga nih. Jadi bisa santap bareng deh. Yummy. Bahan susu yang digunakan untuk membuat keju di pabrik Mr. Fritz berasal dari peternakan ini. Peternakan sapi milik kakaknya sendiri ini, selain bersih, juga mempunyai sapi-sapi unggulan yang menyuplai bahan baku susu kualitas terbaik.
Sapi-sapi ini berjenis Holstein. Jumlahnya ada 500 ekor loh. Wah, banyak banget kan? Untuk tetap produktif, sang pemilik peternakan ini sangat memperhatikan kondisi psikologis dan kesehatan fisik sapi-sapinya. Karena kenyamanan menjadi faktor penting bagi sapi-sapi ini agar bisa menghasilkan susu secara optimal. Dengan kondisi kandang yang bersih dan lebih luas ini, sapi jadi tidak mudah stres. Masing-masing sapi menempati kandang seluas 4 meter persegi, yang bagian alasnya dibuat empuk agar lebih nyaman. Fasilitas penerangan juga perlu diperhatikan loh, karena sapi-sapi ini tidak suka dengan lingkungan yang gelap. Jadi lampu-lampu penerangan ini akan terus menyala selama 24 jam. Untuk asupan gizinya, tiap hari sapi-sapi ini diberi makan berupa campuran alfalfa, jagung kering, salad jagung, kedelai yang disangrai, susu kedelai, serta protein dan lemak tambahan. Komposisi gizi pada pakan rutin inilah yang membuat sapi-sapi ini mampu menghasilkan susu kualitas terbaik hingga 37 kg setiap hari. Peternakan sapi yang sudah berdiri sejak 1980 ini juga selalu mengontrol pergerakan dan kesehatan sapinya secara terpusat, yaitu dengan menggunakan chip khusus yang dipasang pada masing-masing sapi. Dengan cara ini setiap sapi jadi ketahuan deh track recordnya. Mulai dari sapi yang mengandung, jumlah bayi-bayinya, sampai sapi mana saja yang baru melahirkan, semuanya terdata di sini. Keren kan? Kondisi kesehatan sapi-sapi ini bisa dideteksi lewat berapa banyak susu yang dihasilkannya. Jika kurang dari rata-rata, berarti perlu dicek kesehatannya. Selain itu bisa juga diketahui dari perilaku dan pergerakannya. Jika ditemukan perilaku yang tidak biasa, berarti ada masalah pada sapi dan harus segera dicari tahu penyebabnya. Wah, sampai segitunya ya mengurusi sapi. Habis makan keju, badan jadi seger lagi nih. Jadi semangat lagi deh buat jalan-jalan. Embul lebay nih. Biasa makan teles aja, sosokan makan keju. Embul, lihat tuh. Itu kan yang namanya Old Montreal Port. Wah, ternyata nggak cuma di London saja yang punya Big Ben. Di Kanada juga ada tuh, Embul. Wah, iya. Ambul mau foto di sana dong, Nyil. Kita deketin yuk biar bisa selfie-selfian. Hehehe. Setelah ini kita akan lanjut ke negeri Paman Sam Amerika Serikat. Kita akan belajar banyak hal di kota Philadelphia dan St. Louis di Missouri. Tetap di Unyil Keliling Dunia ya.